menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan lancar hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita langsung saja presentasi untuk hasil dari validasi instrumen afektif ya. Mungkin silahkan selain Bu Elva, Bu Desi sama Pak Rahmat berarti ya. Silahkan siapa yang bisa. Bu Nur Aulida bisa presentasi kah? Ibu off cam lah, soalnya lagi pilek. Izin kalau gitu saya boleh, Bu. Nggih, Bu Eka silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat. Ya, terlihat. Nah, jadi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan lembar afektif yang saya kerjakan. Eh, jadi untuk penilaian afektif yang saya buat di sini ada tiga, yaitu yang pertama ada penilaian diri, kemudian yang kedua ada penilaian antar teman, kemudian yang ketiga itu adalah observasi dari guru. Nah, ini yang pertama, eh, nah ini adalah kisi-kisi dari lembar penilaian diri. Yang pertama untuk dimensi benalar kritis, indikatornya mencari informasi terkait materi asam basa, kemudian mengajukan pertanyaan, menghubungkan fenomena alam ada yang ada berhubungan dengan reaksi asam basa, kemudian menunjukkan perilaku proaktif dengan memberikan pendapat pada saat proses pembelajaran. Kemudian eh, kemudian untuk yang kedua, dimensi mandiri. Jadi, untuk dimensi mandiri yang pertama, indikatornya mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian indikator yang kedua berusaha maksimal dalam mengerjakan tugas tanpa mencontek orang lain, memeriksa kembali tugas sebelum dikumpulkan. Kemudian yang selanjutnya mengerjakan tugas secara terstruktur. Kemudian dimensi berikutnya, dimensi bergotong royong, indikatornya memecahkan masalah yang dijumpai secara bersama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, ini apa? Nah, ini adalah lembar penilaian dirinya, instrumennya. Jadi yang pertama, pernyataannya saya mengajukan pertanyaan untuk hal yang kurang dipahami, kemudian mengumpulkan tugas walaupun tidak sesuai. Jadi di apa namanya? Di setiap indikatornya ini memiliki pernyataan positif dan pernyataan negatif. Nah, yang tersebar di beberapa nomor-nomor itu. Kemudian, nah, yang pertama ada saya mengajukan pertanyaan untuk hal yang kurang dipahami. Kemudian yang kedua, saya mengumpulkan tugas walaupun tidak sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh guru. Saya mengerjakan tugas dengan mencontek tugas teman saya. Saya mengerjakan tugas secara terstruktur sesuai dengan langkah-langkah yang telah dicontohkan oleh guru. Kemudian saya mengetahui adanya fenomena alam. Saya memeriksa kembali tugas, saya mencari informasi terkait materi asam basa, kemudian saya lebih memilih diam dalam proses pembelajaran, walaupun belum paham. Habis itu, saya mengumpulkan tugas tepat waktu, saya tidak tahu ada hubungan reaksi asam basa dengan fenomena yang ada di alam, saya mengerjakan sendiri, saya mengerjakan sendiri tugas yang diberikan oleh guru, kemudian saya berusaha maksimal dalam mengerjakan tugas tanpa mencontek orang lain,
saya tidak banyak komentar pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian saya hanya mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru. Yang ke-15, saya mengumpulkan tugas tanpa diperiksa kembali. Yang ke-16, saya mengeluarkan pendapat pada saat proses pembelajaran berlangsung. 17, saya membuat mengerjakan tugas sesuka hati. Kemudian yang ke-18, saya berdiskusi dengan teman dalam memecahkan masalah yang dijumpai saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, untuk rumusnya, untuk pernyataan positif, untuk jawaban sangat setuju, poinnya 4. Kemudian sangat tidak setuju, poinnya 1. Kemudian untuk pernyataan negatif, sangat setuju itu poinnya 1. Kemudian untuk sangat tidak setuju, poinnya 4. Dengan rumus seperti berikut. Nah, kemudian selanjutnya, nah kalau untuk penilaian teman, dimensi dan indikatornya sama, hanya saja yang menilai itu adalah temannya, bukan dirinya sendiri. Kurang lebih sama aja, sama yang penilaian diri hanya tadi. Nah, kalau untuk observasi dari guru, eh, dimensi yang diambil juga sama, ada 3, yaitu mandiri, bergotong royong, dan bernalar kritis. Kalau untuk mandiri, sub-elemen yang diambil menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Indikator sikapnya, yang pertama, kalau belum berkembang, itu belum menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri dalam belajar. Kemudian kalau mulai berkembang, mulai menunjukkan inisiatif, kemudian yang biasa lanjut dan seterusnya. Kemudian kemudian untuk dimensi yang berikutnya, dimensi gotong royong, sub elemen yang diambil itu adalah sub elemen kerjasama. Indikator sikapnya tentang membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Kemudian yang untuk dimensi yang ketiga, dimensi benalar kritis, elemen yang diambil memperoleh dan memproses informasi dan gagasan dengan sub-elemen yang diambil. Yang pertama ada mengajukan pertanyaan, kemudian yang kedua mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi serta gagasan. Oh ya, dua aja. Kemudian, nah ini adalah rumus dari untuk observasi, nilai observasi dari guru. Dan ini penilaian afektif total. Jadi ada nama siswa, kemudian nilai observasinya nanti berapa, penilaian dirinya berapa, penilaian dari teman sejawatnya berapa. Kemudian diberikan nilai totalnya. Dengan nilai total, skor yang diperoleh dibagi 12 karena nilai masing-masing per bagian ini adalah nilai minimumnya adalah 4, jadi nilai maksimumnya adalah 12 dikali 100. Nah, jika nilai untuk predikatnya, jika nilainya itu 86 sampai 100, maka akan diberi predikat A, kemudian 71 sampai 85 B, dan kemudian C 56 sampai 70, dan D 0 sampai 55. Nah, untuk hasil validasinya, stop share dulu. Untuk hasil validasi, oh belum saya buka. Nah, untuk hasil validasinya, kemarin saya memvalidasi ketiga teman-teman, yaitu Ibu Fitriani, kemudian Ibu Iva, dan Pak Restu. Nah, dari hasil itu ada beberapa perbaikan. Bentar ini. Nah, seperti yang di penilaian diri, ada kalimat yang harus diperbaiki. Seperti di poin 7, saya mencari informasi terkait materi asam basa dilengkapi dengan di internet. Kemudian poin 10, saya tidak tahu diganti dengan saya tidak mengetahui terdapat adanya hubungan reaksi asam basa dengan fenomena yang ada di alam. Kemudian kalau untuk penilaian teman di kisi-kisinya, yang poin teman saya mencari informasi di internet tentang dunia sosial diganti dengan teman saya membuka media sosial saat kegiatan eksplorasi materi menggunakan internet. Saat
Kemudian pada dimensi gotong royong, teman saya berdiskusi dalam memecahkan masalah yang dijumpai saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kegiatan diskusi kelompoknya bisa diperjelas gitu. Kemudian, nah itu tadi teman saya mengajukan pertanyaan ditambah terkait materi yang dijelaskan guru. Ya. Kemudian selanjutnya poin 11, teman saya mengajarkan sendiri tugas yang diberikan oleh guru, mungkin diganti dengan teman saya bekerja secara mandiri saat mengerjakan tugas individu yang diberikan guru. Kemudian yang poin 12, teman saya berusaha kata dalamnya dihilangkan. Kemudian nomor 13, teman saya lebih memilih diam diganti dengan teman saya kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Kemudian poin 14, teman saya mencari informasi di internet tentang dunia sosial saat kegiatan eksplorasi konsep kalimatnya dilengkapi. Kemudian hmm, kalau yang ini tidak ada revisi. Kalau dari Ibu Ifah, kalau dari Ibu Ifah tidak ada komentar sama sekali. Kemudian kalau dari Pak Restu, ini Pak Restu bukan? Oh ya, kalau dari Pak Restu, secara keseluruhan sudah sangat baik, namun terdapat beberapa saran untuk butir pernyataan, seperti nomor 2, saya mengumpulkan tugas melampaui waktu yang ditentukan. Nomor 4, saya mengerjakan tugas secara terstruktur, dan seterusnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada Ibu Mustika. Ya, terima kasih Bu Eka. Sebelum saya yang menanggapi, silahkan Bapak Ibu yang lain dulu. Ada yang mau ditanggapi, Kang? Assalamualaikum, Ibu. Apa suara Bu Fitriani ya? Nggih. Oke, silahkan Bu. Mbak Eka mau tanya karena Ulun sendiri termasuk yang jarang mengaplikasikan penilaian teman sejawat ini ya. Nah, itu teknisnya seperti apa nanti? Apakah ini kan misalnya 25 siswa, berarti misalnya absen pertama ke yang kedua atau bagaimana itu teknisnya untuk penilaian sejawat itu? Terima kasih. Atau di dalam kelompok Baik, misalnya. baik terima kasih Kak Fitri. Sebenarnya saya pun juga belum pernah melaksanakan ini. Tapi nanti mungkin direncanakan seperti itu sesuai absen. Jadi saat absen yang nomor 1 itu teman yang absen nomor 2 yang menilai, kemudian yang absen 2 di 3 dan seterusnya sampai seluruh siswa itu mendapatkan mendapatkan angketnya gitu loh. Itu sih sementara. Oke, terima kasih. Baik, apa ada lagi? Izin menanggapi sekalian bertanya sih mungkin ini. Oke, silahkan Pak Niko. Hmm, kalau yang pernah saya lakukan sih kaitannya sama peer assessment ini, biasanya saya melakukannya tidak hanya ke satu siswa karena takutnya bias gitu. Jadi makanya biasanya saya menentukan untuk satu orang ini perlu diakses oleh berapa orang, katakanlah misalnya 4 sampai 5 yang biasa saya lakukan. Tapi lembar penilaian tidak serigorous ini sih, paling hanya katakanlah 3-4 poin aja yang memang perlu dinilai dari teman sejawatnya karena satu orang itu perlu menilai 4 teman lainnya. Yang pernah saya lakukan, jadi si siswa itu menilai 4 teman absen setelahnya gitu. Nanti akan bergulir ke seterusnya biar nanti satu anak itu dapat 4 data dari 4 orang yang berbeda sehingga harapannya tingkat biasnya lebih kecil gitu. Terus itu untuk yang ini. Terus saya mau sekalian tanya, ini sebaiknya penilaian efektif ini dilakukan seberapa sering ya? Apakah berapa kali dalam satu semester misalkan seperti itu? Karena saya sendiri kadang satu kali semester gitu, kadang
2 kali gitu, belum belum dapat ininya seperti apa gitu. Mungkin bisa dicerahkan. Terima kasih. Bu Mustika mungkin. Kalau dari saya sih, kalau Bu dari Eka saya dulu. sih ya, Hmm. kalau dari saya sih ya, memang satu semester sekali biasanya yang biasa saya lakukan. Tapi kalau yang baiknya seperti apa, mungkin Bu Mustika bisa Oke, baik. Terima kasih. Jadi yang pertama dulu teknisnya bagaimana, itu silahkan diatur ya. Kalau tadi tekniknya Pak Niko, satu siswa itu menilai, mengakses banyak orang gitu ya. Itu boleh-boleh saja supaya datanya tidak bias tadi. Yang penting tidak merepotkan Bapak Ibu, silahkan. Mungkin kalau 4 terlalu merepotkan, ya 2 dulu untuk belajar ya. Karena tadi kata Bu Eka sama Bu Fitri jarang sekali melaksanakan ini. Kemudian dalam satu kelompok juga boleh Bapak Ibu silahkan, tidak menurut absen itu. Jadi untuk masalah teknis silahkan saja diatur yang paling memudahkan Bapak Ibu. Kemudian berapa seringnya itu, Bapak Ibu perlu diingat sekarang asesmen itu terpadu dalam pembelajaran. Jadi saat kita meletakkan di tujuan pembelajaran kita ada tentang mengakses afektif ini, maka disitulah melaksanakannya. Nah, biasanya kan Bapak Ibu meletakkannya di bagian atas saja, di bagian KI misalnya, kalau yang K13 ya, misalnya diletakkan di bagian KI saja. Sementara tujuan pembelajarannya atau indikatornya fokus ke eh, pengetahuan kognitif. Nah, sehingga jadi tidak jelas kapan melaksanakan ini. Tapi kalau yang di kurikulum Merdeka, itu sebenarnya sudah bisa tujuan pembelajarannya itu memasukkan yang ini afektif, psikomotorik juga. Sehingga kapan melaksanakannya kalau di tujuan pembelajaran kita ada memang untuk mengakses itu. Nah, berapa kalinya terserah Bapak Ibu, tergantung. Kalau dalam satu semester misalnya kita perlu melakukan 3 kali. 1 kali asesmen diri, 1 kali teman sejawat, dan 1 kali guru yang menilai secara observasi itu boleh. Berarti 3 kali. Tapi yang sebaiknya memang terpadu saja di tujuan pembelajaran Bapak Ibu nanti. Jadi kapan mau menilai mandiri misalnya, kapan mau menilai bernalar kritis itu boleh dipisah, Bu. Jadi meskipun nanti punya Bu Eka ini kan sepaket ada 18 pertanyaan. Tapi sebenarnya kalau dipecah-pecah indikatornya tadi ada 3. Jadi kalau misalnya mau, oh pertemuan ini saya mau menilai bernalar kritisnya dulu saja, itu boleh. Ibu ambil nanti poin-poin yang bernalar kritis. Sehingga tadi seperti kata Pak Niko, soalnya tidak terlalu banyak gitu ya. Boleh 3 atau 4 soal saja. Seperti itu. Kalau ini tadi kan 18 soal, tapi dia sepaket. Dan kalau sebanyak ini pertanyaannya, memang tidak bisa kita memberikannya terlalu sering. Jadi 3 kali dalam satu semester itu sudah oke. Tapi kalau Ibu Eka nanti memisah-misah, oh saya mau bernalar kritis dulu aja. Kemudian nanti yang peer assessment-nya saya mau yang kemandirian, itu boleh. Seperti itu, bisa dipahami ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir salah sebenarnya. Yang penting kita bisa mengakses intinya seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi. Nah, ini juga sebenarnya yang saya mau tanggapi tadi. Kalau 18 itu apakah tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi tadi sudah terjawab kan, kalau Bapak Ibu sekali dalam satu semester ya silahkan 18 soal sekalian. Tapi kalau misalnya mau sedikit demi sedikit berarti dipecah per ini aja, per indikator saja. Misalnya bernalar kritis dulu, baru mandiri, baru nanti gotong royong, dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Oke, boleh Bu Iva. Nggih. Untuk apa namanya predikat nilai tadi memang ada panduannya Kak? Soalnya yang belum berkembang dari
nilai berapa sampai berapa. Soalnya saya baca juga ada Hmm. yang mulainya bukan dari belum berkembang, tapi mulai berkembang, sedang berkembang, sama apa namanya, sedang berkembang sama, Hmm. pokoknya intinya bukan yang Hmm. belum berkembang. Nah, itu untuk Hmm. indikator Baik. predikat penilaiannya apakah sama atau seperti Hmm. apa? Terima kasih. Baik. Nah, ini sama sebenarnya waktu kita pembelajaran luring terakhir, bahwa biasanya skala itu dibagi menjadi sesuatu yang ganjil, bisa 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Jadi, Bapak Ibu boleh kalau mau membagi, 3 kategori saja, belum berkembang, sedang berkembang, dan sangat berkembang, boleh 3 saja. Biasanya ganjil ya, 3, 5, kemudian 7, dan seterusnya. Nah, lalu nilainya berapa? Biasanya itu kalau kita mau skala 100, berarti 0 sampai 100 itu kita bagi sama rata saja setiap tingkatannya. Itu sebenarnya ada aturan sendiri untuk mengatur itu, tapi yang paling umum, yang paling mudah adalah bagi rata. Jadi kalau misalnya 100 bagi 3 berarti kan sekitar 33 tuh satu kelompoknya. 33, 33, 33 setiap satu kelompok. Nah, tapi kalau dibagi 5 berarti 20, 20, 20, 20 rentangnya. 0 sampai 20, 21 sampai 40, dan seterusnya. Jadi kalau rentang itu sebenarnya tidak ada bakunya, kita boleh membuat rentang sendiri, tapi sebenarnya kalau mau Ibu cari cara perhitungan rentang itu juga ada aturan-aturan penulisan rentang. Tapi paling mudah sih sebenarnya yang kita bagi rata tadi saja. 20, 20, 20, kalau kita bagi 5 kelompok berarti 0 sampai 100. Begitu Bu Iva. Oh, ini Bu, terima kasih. Apakah boleh tidak dari 0? Itu juga boleh. Misalnya kita menentukan tidak mungkin siswa ini tidak tahu sama sekali. Berarti kita taruh saja dia mulai 40 misalnya, 40 sampai 100. Nah, silahkan dibagi rentangnya masing-masing kelompok. Kemudian apakah boleh di satu kelompok itu eh, lebih besar rentangnya dibandingkan kelompok yang lain? Itu juga boleh Bapak Ibu. Tapi itu ada aturan khususnya. Biasanya menghitungnya pakai normalitas, pakai Z-score. Jadi misalnya di rentang pertama 0 sampai 20, lalu di rentang kedua 21 sampai 60, di rentang ketiga 61 sampai 100 misalnya seperti itu. Itu ada aturannya dengan menghitung Z-score. Tapi kalau yang aman sebenarnya bagi sama rata saja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi dari punya Bu Eka tadi, karena ini memang belum menggugurkan butir soal ya, jadi baru perbaikan narasi saja seperti itu. Tapi kalau secara konten kelihatannya sudah antara validator sudah sepakat bahwa kontennya oke saja, yang diperbaiki hanya narasinya saja tadi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau kita diskusikan? Baik, kalau sudah cukup, silahkan yang kedua. Selain Bu Eka, siapa? Ibu Ulun boleh Bu. Silahkan Bu Fitri ya. Ulun izin share screen dulu.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah lembar validasi instrumen penilaian diri atau self-assessment khusus untuk low carbon society. Nah, jadi di sini sebenarnya tadi kurang Bu lebih Fitri, aja, ya, yang Bu. tampil masih file-file, belum Oh, terbuka. ini. Udah. Jangan ulah. Rumah capek. Sama ini. Nah, apakah terlihat, Bu? Sama ini bunda. Iya, sudah. Sudah terlihat. Nah, jadi ini validasi instrumen penilaian diri untuk low carbon society. Jadi di sini saya mengambil dari beberapa jurnal. Sebenarnya kalau untuk penilaiannya kurang lebih saja dengan Ibu Eka tadi, mulai dari yang pertama aspeknya itu keterkaitan indikator, kemudian yang kedua kesesuaian pernyataan dengan indikator yang diukur, yang ketiga kesesuaian dengan tujuan, dan yang keempat adalah kebahasaannya. Nah, di sini, berdasarkan jurnal yang sudah ulun ambil itu ada beberapa indikator yang terkait dengan low carbon society, yaitu di sini ada 6 indikator. Yang pertama adalah peserta didik itu mematuhi prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi jumlah butir yang disusun itu ada 2 dengan skala 1-5. Kemudian indikator yang kedua, peserta didik mampu berkontribusi atau menyumbangkan sikap yang dapat mengurangi emisi gas karbon dioksida. Jumlah butirnya di sini ada 4. Kemudian indikator yang ketiga, peserta didik mampu memilih perangkat listrik yang memiliki efisiensi energi tinggi dan menggunakan sumber energi rendah karbon dan memanfaatkan teknologi produksi. Di sini ada 3 butir pernyataan. Kemudian indikator yang keempat, peserta didik dapat memilih gaya hidup dan menunjukkan perilaku yang minim atau rendah emisi gas rumah kaca. Ada 3 butir dengan variasi jenis pernyataan, ada yang negatif dan positif. Kemudian indikator yang kelima, peserta didik meyakini terjadinya perubahan iklim, khususnya fokus pada sebab dan akibat dari pemanasan global. Nah, di sini ada 3 butir, dan yang terakhir adalah peserta didik dapat mengklasifikasikan peran pemerintah terkait aspek pengetahuan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini ada 1 butir. Nah, dari indikator ini diperoleh ada sebanyak 16 pernyataan. 16 pernyataan. Yang bernilai tadi ada yang positif dan negatif. Misalnya di sini kan skalanya ada 1-5 ya, mulai dari sangat setuju, setuju, kemudian R itu tidak ada pilihan, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, untuk yang pernyataan pertama misalnya ya, ini diambil dari yang indikator pertama tadi. Kita tidak perlu terlalu khawatir mengenai banyaknya emisi gas karbon dioksida karena dalam waktu yang lama segala hal akan seimbang secara alami. Nah, sampai ada 16 pernyataan yang mencakup ke-6 indikator tadi. Nah, untuk hasilnya sendiri, kalau hasil dari evaluasi validasi rekan sejawat ini saya dibantu oleh 2, yaitu Ibu Eka dan Pak Taufik. Kalau berdasarkan di sini kebetulan yang diisinya 4 semua. Kemudian dari 4 aspek ya, keempat aspeknya. Untuk keempat aspeknya. Kemudian
Nah, ini belum ada saran. Kemudian untuk yang dari Pak Taufik. Ini kebetulan yang dari Pak Taufik kayaknya filenya nggak bisa dibuka nih dengan file. Nah tadi Ulun berelan tidak bisa menampilkan kalau dari Pak Taufik. Tadi itu ada masukan, ini filenya kenapa nggak bisa dibuka? Masukannya itu dari, seingat Ulun dari 16 pernyataan itu dikategorikan masing-masing untuk yang P5-nya. Nah, kebetulan di sini untuk yang P5-nya P5 lagi P3 ya. Profil pelajar Pancasila. Nah, ini untuk yang P3-nya ini disesuaikan dengan saya ambil sesuai dengan yang dimensi berkaitan dengan low carbon tadi, yaitu ada dimensi yang pertama beriman dan bertakwa. Kemudian di sini elemennya adalah akhlak terhadap kepada alam. Subelemennya ada 2, yaitu menjaga lingkungan alam sekitar dan memahami keterhubungan ekosistem bumi. Kemudian dimensi yang berikutnya adalah dimensi gotong royong, yaitu kolaborasi, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama dengan indikatornya. Kemudian kepedulian dengan subelemen tanggap terhadap lingkungan sosial. Kemudian dimensi yang ketiga bernalar kritis, itu ada 2 elemen, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan serta merefleksikan pemikiran dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Nah, mungkin itu dulu Bu hasil validasinya, karena tadi yang kalau dari Pak Taufik belum bisa dibuka filenya, kayaknya rusak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silahkan Bapak Ibu yang lain bisa menanggapi. Bu Fitri tampilkan lagi Bu yang apa kisi-kisinya dan instrumennya. Oke, ini Bu untuk yang kisi-kisinya. Oke, silahkan Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi? Oke, Bu, sambil menunggu teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin Ulun mau bertanya juga nih Bu. Nah, ini kan misalnya kayak lembar afektif ini disesuaikan dengan tujuan dari pembelajarannya, misalnya untuk meningkatkan awareness atau kesadaran peserta didik terkait dengan rendah karbon atau low karbon, dan dikaitkan dengan sebenarnya kalau
arah penelitian yang ulun mau tesis itu nanti ke arah low carbon literasi itu Bu. Nah, tapi ini yang ulun dapat dari jurnal itu yang low carbon society. Kalau yang untuk low carbon literasi itu masih belum dapat, jadi yang ini saja dulu ulun pakai. Tapi sepertinya tidak jauh berbeda. Nah, ini apakah dengan jumlah yang butirnya tadi 16 itu apakah terlalu banyak juga Bu atau bagaimana? Iya, baik. Sebenarnya kita menyiapkan 16 butir itu tidak masalah. Tapi nanti kan kita lihat ada yang gugur atau tidak gitu ya. Kalau gugur, nah tapi harus tetap ada misalnya yang nomor 1. Indikator nomor 1 itu kan pertanyaannya hanya ada eh, oh, indikator nomor 1 ada 2 butir soal ya. Jadi Iya, ada maksud 2. Ibu kalau salah satu gugur itu tidak masalah gitu. Nah, jadi aman saja. Siapkan saja dulu 16 ini tidak apa-apa. Nanti kalau ada yang gugur, berarti berkurang poin ininya. Sebenarnya kalau 15 kurang dari 15 itu bagus. Kalau 15 lebih itu memang agak kebanyakan. Atau begini saja cara merefleksinya, kita menempatkan diri sebagai siswa, lalu kita mulai menjawab soal-soal ini, apakah kita memang bisa fokus dengan soal-soal ini atau malah kita udah jawab sembarangan misalnya atau apa. Nah, mungkin itu juga yang akan dirasakan siswa nanti. Jadi merefleksinya adalah menempatkan diri kita sebagai siswa. Misalnya ada pernyataan yang terlalu panjang atau terlalu bertele-tele juga, misalnya ini. Jika diminta, saya akan menyumbangkan waktu atau uang menyumbangkan waktu atau uang untuk mungkin ya, untuk sebuah organisasi yang bekerja untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Nah, itu apakah siswa kita sekarang ini kan terutama Gen Z ya, itu lebih suka yang simple, praktis, instan gitu ya. Nah, apakah dengan membaca itu apakah mereka akan bersungguh-sungguh membaca itu atau hanya oh ya sudah silang yang paling tinggi aja, ya, sangat setuju gitu. Jadi mungkin kata-katanya juga harus kita pilih supaya tidak memberatkan atau supaya mereka lebih simpel gitu ya. Nggih, Bu. Mm-mm. Yang jika dimintanya itu kan sebenarnya bisa dibuang. Saya akan menyumbangkan waktu untuk organisasi lingkungan hidup misalnya. Lalu saya akan menyumbangkan uang itu dipisah aja. Saya akan menyumbangkan uang Jadi untuk 2 pula organisasi. itu. Ya, boleh Nah, seperti itu. ini hasil translatean mungkin jadi dari segi Mm-mm. kebahasaan perlu perbaikan, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Baik, Bapak Ibu yang lain, ada yang mau ditanggapi Kak? Bu Fitri ini kan adaptasi punya orang berarti ya, emang ngambil punya orang tapi kita translate. Nah, kita boleh menyederhanakan bahasa berarti tadi adaptasi, bukan sumber langsung. Jadi misalnya ini punya Smith gitu ya, berarti adaptasi Smith gitu. Nggih, Bu. Mm-mm. Bapak Ibu mohon kita pahami bahwa siswa-siswi kita saat ini posisinya Gen Z ya, mereka pengennya yang praktis-praktis gitu. Meskipun kita juga melatihkan literasinya, tapi sedapat mungkin bentuk pertanyaannya atau pernyataannya yang mereka langsung mudah cerna. Baik, ada lagi yang mau dikomentari untuk Bu Fitri? Tadi eh, low carbon tadi ya Bu Fitri ya? Nggih, Bu. Low Kalau yang carbon. untuk afektifnya sendiri apa tadi? Yang itu, Bu. P3.
profil pelajar Pancasilanya, Bu. Hmm. Apa saja yang dimasukkan tadi? Bernalar kritis, Bernalar kritis, kemudian bergotong royong, beriman dan bertakwa. Kayaknya nih kurang, Bu. Kayaknya perlu Mm-mm. ditambah. ya. Jadi karena kita adaptasi, silahkan saja Bapak Ibu menambah atau mengurang dari aslinya. Asal tulisannya adaptasi ya, bukan copy paste dari sumber aslinya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Kalau sudah cukup, kita lanjut presentasi berikutnya. Yang ketiga. Silahkan yang berikutnya. Pak Niko, kah? Punya saya belum sempat divalidasi kemarin Bu karena ininya masih kasar juga, apa belum spesifik atau mau ini kah? Tapi sudah ada instrumennya, cuman belum divalidasi aja. Sudah ada draft instrumennya. Oke, boleh. Baik, sebentar ini. Izin share screen. Eh, ini sampel dari lembar penilaian karena kemarin spesifiknya ke P5G. Jadi eh, kami tuangkan dalam bentuk lembar penilaian guru seperti ini. Ini yang menggunakan adalah guru. Ada 3 hal yang dianalisis, yang dinilai dari bagian lembar penilaian guru di sini. Yang pertama dari tanggung jawabnya, terus rasa saling menghormati dan sifat sikap empati itu sendiri. Ini kaitannya sama kemarin yang proyek P5 mereka di siswa. Jadi kita bagi ke 5 skala dengan masing-masing indikator dari ininya, indikator dari poinnya. Dari 0 sampai dengan 4 sama di ketiga eh, di ketiga sikap yang ingin dinilai. eh, Kemarin sistemnya kami itu ada 2 guru yang aktif dalam satu kelas proyek P5-nya. Jadi sebetulnya satu kelas akan dinilai oleh 2 orang guru begitu. Jadi nanti model penilaiannya akan dilakukan evaluasi setiap bulan. Ini contoh sampel dari salah satu kelas saja. Akan dilakukan di setiap bulan karena di semester kemarin kami ininya
skema dari P5-nya adalah kami alokasikan 3 JP dalam 1 minggu. Jadi ada 4 kali pertemuan dalam 1 bulan. Di setiap akhir bulan, biasanya guru melakukan evaluasi dari perkembangan siswa terkait dengan 4 hal ini. Lalu ada satu lagi. Ini yang model penilaian self dari siswa masing-masing. Jadi lebih ke penilaian proyek P5-nya sih kalau saya lihat ini refleksi kegiatannya. Jadi lebih kayak misalnya ini, mulai proyek ini semakin memahami, karena kemarin tema yang diambil adalah tentang ini, lingkungan, pemanfaatan bahan bekas menjadi bahan yang lebih berguna, kaitannya sama itu. Semakin memahami sampai yang dihasilkan sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan dan seterusnya. Lebih memahami sumber energi, penghasil sampah, dan lain sebagainya. Lebih ke ini di bagian akhir dari proyek P5 itu sendiri, setelah pameran. Baru mereka juga diminta untuk mendeskripsikan beberapa hal yang dipelajari, seperti ini. Lalu apa yang ingin dipelajari lebih lanjut, siapa tahu dari hasil berkegiatan selama 1 semester kemarin di proyek P5-nya, itu bisa memantik rasa ingin tahu dan pengembangan lebih lanjut. Entah itu nanti kaitannya sama penelitian ke arah opsi atau seperti apa. Lalu mereka juga diminta untuk menilai individu dari kontribusi dan keaktifan mereka di dalam pelaksanaan proyek P5 itu sendiri. Dan sama kerjasama dan seterusnya. Lalu ini akan melakukan peer assessment, teman satu kelompok mereka. Masing-masing akan diminta untuk ditanyakan teman yang menunjukkan sikap yang paling positif sepanjang proyek ini siapa dan mengapa. Gitu. Jadi saling menilai satu sama lain di satu kelompok yang sama saja. Lalu model seperti ini juga jadi bagian dari evaluasi kami di pelaksanaan proyek itu sendiri. Walaupun tidak spesifik ya, kalau saya lihat dari teman-teman yang lain tadi sudah sangat bagus sekali, sudah sangat spesifik. Yang Bu Eka tadi udah menuangkan ke ininya, 18 poinnya yang kelihatan secara afektif siswanya. Terus Bu Fitri juga tadi lebih spesifik ke karbon, sudah sangat spesifik. Menurut saya ini masih umum sih, tapi monggo nanti bisa kita diskusikan. Demikian gambaran dari lembar penilaian dari proyek P5 kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang mau menanggapi kah? Silahkan. Ibu izin bertanya dengan Pak Niko. Iya, silahkan. Pak itu ini per misalnya yang untuk apa ya, yang ujinya apa ngisinya ini misalnya di apa ya, di pas jam pian aja satu kelas gitu, atau misalnya random aja jamnya kalau ada jam kosong gitu loh. Itu Yang aja sih peer Pak. tadi atau yang dari penilaian guru? Yang peer, yang apa teman sejawat deh. Baik. Yang peer, yang teman sejawat memang kita alokasikan
Jadi ada sesi khusus memang untuk refleksi. Nah, di sesi refleksi itu kami minta untuk melakukan peer assessment sekalian. Begitu, Di Ibu. luar jam pelajaran berarti ya, Pak? Di jam pelajaran. Oh, di jam pelajaran, tapi ada Mm-mm. ada Ada alokasi, diatur lagi. Nggih. betul, ada alokasi jam pelajarannya memang kita alokasikan untuk proyek P5 kemarin. Kalau yang untuk guru, yang dari guru, Nah, kalau yang dari guru itu di luar jam kelas, karena dari guru berarti bisa mengambil catatan observasi ya dari sepanjang bulan itu, baru nanti di akhir bulan guru bisa melakukan analisisnya di luar dari jam pelajaran itu sendiri. oke, kasih Pak. Sama. Duh, Baik, silahkan Bapak Ibu yang lain. Ada yang mau mohon ditanya masukannya juga? teman-teman boleh. Mm. Adakah masukan atau kritik atau tanggapan Bapak Ibu? Ya mungkin Pak Niko bisa tampilkan lagi. Yang peer atau yang guru tadi Pak Rahmat? Yang peer assessment. Itu mohon maaf saya ingin bertanya. Itu kan sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Opsinya sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak tahu gitu. Nah, lalu nanti interpretasinya seperti apa? Misalkan orang banyak setuju, berarti dia kenapa gitu? Sama dengan tadi misalkan ada yang low carbon punyanya Bu Fitri, misalkan orang itu sangat setuju, terus apakah kesangat setujuan itu dia sangat setuju menunjukkan bahwa literasinya tinggi kah? Atau kalau punya Bapak ini gimana itu Pak? Sangat setuju tentang hal apa? Interpretasi Anda. Baik, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kaitannya kalau bentuk asesmen saya kan kaitannya dengan penilaian yang P5 itu sendiri. Sebetulnya ini proyek P5 itu kan secara tidak langsung pengen mengembangkan yang P3-nya, 3P, ya, biar nggak kayak partai katanya. Profil pelajar Pancasilanya yang pengen dikembangkan melalui P5, melalui proyeknya. Nah, eh, ini nanti sebetulnya eh, kaitannya sama kalau kita lihat dari poin-poin yang ditanyakan di sini ya, misalnya kayak yang pertama ini, melalui proyek ini dia semakin memahami sampah yang dihasilkan sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan. Jadi tiap ini tuh beda-beda ininya kan, apa namanya? Tiap proyek itu akan beda-beda temanya ya. Nah, kalau proyeknya kaitannya dengan sampah, model seperti ini, pengelolaan lingkungan, lah, kesadaran lingkungan, maka ini berarti eh,
ini lebih ke awareness aja sih, menunjukkan kalau kami menginterpretasikannya sebagai menunjukkan awareness-nya, model seperti itu. Jadi awareness tentang sampahnya seperti apa, apakah sudah cukup aware atau belum dan seterusnya. Lebih ke skala model seperti itu sih, Pak Ram. Oke, baik. Atau kalau ada masukan juga boleh ya, silahkan. Aduh, Pak Niko izin tanya. Silahkan, Bu Eka. Eh, nah, yang saya lihat di sini kan Pak Niko ini ngebuat instrumen itu di P5 gitu kan Pak ya. Yang saya tanyakan, berarti kan ini kan nanti kan diaplikasikan itu di saat P5 aja. Nah, kalau di pembelajarannya nanti gimana untuk sikapnya? Jadi, baik, terima kasih Bu Eka, pertanyaannya bagus sekali. Eh, Kalau betul, ini kaitannya untuk yang di lembar penilaian ini memang untuk penilaian yang kaitannya sama proyek P5 itu sendiri. Harapannya bagaimana? Karena gini, yang dikembangkan kan yang 3P tadi, proyek profil pelajar Pancasilanya tadi, itu kan memang sebetulnya itu kan hal yang apa ya, laten itu apa ya, tidak diajarkan secara langsung ya, tapi efek bawaan gitu ya. Efek bawaan bisa melalui macam-macam. Bisa melalui pembelajaran itu sendiri. Nah, yang kaitannya sama di kelas tadi, bisa juga melalui proyek yang macam ini. Nah, instrumen yang dikembangkan di sini adalah penilaian afektif dari kegiatan yang proyek P5 itu sendiri. Jadi untuk yang kelas memang tidak menggunakan instrumen ini karena kalau di kelas berarti kan memang kegiatannya beda lagi dengan yang ini nih. Bisa jadi kaitannya sama topik tertentu, misalnya pengen katakanlah lagi topik apa misalnya tentang gerak, terus profil pelajar Pancasilanya pengen dikembangkannya yang katakanlah bernalar kritis misalnya. Berarti kan nanti instrumen penilaiannya adalah dari kegiatan-kegiatan yang membahas tentang gerak dikaitkan dengan bernalar kritisnya atau mandiri lah atau berkeminakan global apapun itu nantinya. Nah, tapi kalau yang lembar yang penilaian yang saya gunakan ini kegiatannya hanya spesifik untuk kegiatan memang P5-nya. Di aktivitasnya adalah aktivitas di P5-nya. Harapannya nanti karena tadi apa ya laten tadi profil pelajar Pancasilanya tadi laten bisa dilatihkan dari kelas, dari non kelas, dari kegiatan sehari-hari pun bahkan dari kegiatan ekskul gitu kan. Harapannya sebetulnya kan pengen meningkatkan 3P-nya tadi, meningkatkan profil pelajar Pancasilanya. Jadi memang ini memang tidak digunakan untuk yang di kelas itu Eka, hanya spesifik di kegiatan proyek P5. Begitu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau sudah tidak ada, untuk punya Paniko ini adalah penilaian untuk afektif di proyek pelajar Pancasila Pak ya, di kegiatan P5-nya. Jadi beda Bapak Ibu dengan yang misalnya Bapak Ibu buat untuk di mata pelajarannya masing-masing. Nah, kalau ini biasanya memang dibuat oleh tim tergantung proyek P5-nya apa. Yang ingin saya komentari mungkin ini aja Pak Niko. Ini kan melalui proyek ini di nomor 1, nomor 2, Oh, tapi di nomor 4 itu berikutnya 4 langsung nggak ada ya. pernyataannya ya. Nah, Ah, itu baik. mungkin disamakan aja.
Baik. Kalau tidak pakai semua. Kalau pakai semua. Mungkin begitu sarannya. Kalau Baik. yang lain mungkin sama aja dengan yang sudah didiskusikan tadi. Jadi ini memang khusus ke P5, bukan ke mata pelajaran ataupun pokok bahasan yang kita ambil dalam mengajar secara individu. Tapi kalau P5 ini memang ada timnya, begitu ya Pak Niko ya? Betul, Ibu. Mm-mm. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau kita diskusikan? Mungkin sudah cukup untuk afektif ya. Kalau afektif itu intinya adalah kita mau mengembangkan eh, yang mau kita kembangkan apa afektifnya, kemudian indikatornya apa. Sama seperti pada saat kita mengembangkan kognitif, kalau kognitif kan ada jawaban, ada kunci jawaban, tapi dan scoringnya. Nah, kalau di afektif itu kita tinggal memberi scoring untuk sangat setuju berapa, tidak setuju berapa, dan itu untuk pernyataan positif. Bapak Ibu boleh menggunakan kata sering, selalu, itu juga boleh kalau terkait waktu. Kalau yang terkait setuju tidak setuju juga boleh. Kalau sebenarnya ada juga pernyataan yang ya tidak saja itu juga boleh, tapi untuk menilainya mungkin nanti bisa bias ya karena ya tidak gitu. Agak ekstrim lah dia. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau didiskusikan lagi sebelum kita akhiri? Bu, izin boleh punya saya di apa Boleh, namanya presentasi kah? Biar boleh. nanti ada diperbaiki. Silahkan Bu Iva. Tapi ini yang sudah divalidasi baru yang itu dulu Bu, yang P5-nya itu yang Ya, profil tidak apa-apa. belajar. Ini mana ya? Ntar berbagi. Sudah kelihatan ya Bu? Apakah sudah kelihatan di layar? Ya. Oke. Nah, jadi di sini saya instrumen penilaian observasi yang P3. Kenapa ngambil P3? Karena mengambilnya bergotong royong, mandiri, sama bernalar kritis. Untuk sementara itu. Kemudian di sini elemennya, subelemen kolaborasi, di sini mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, kemudian sangat berkembang. Mohon maaf sebentar karena suami datang pulang kerja, saya bukakan pintu dulu, izin sebentar. Silakan Bu. Inggih, mohon maaf. Nah, kemudian untuk mandirinya, dia mulai menunjukkan inisiatif bekerja secara mandiri, sedang berkembangnya menunjukkan kemampuan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Untuk yang berkembang sesuai harapan sudah baik menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri dalam belajar. Kemudian sangat berkembang, itu sangat baik, kemudian menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri dalam belajar. Nah, sedangkan untuk bernalar kritisnya di sini, untuk yang mulai berkembangnya, mulai mengajukan pertanyaan. Untuk yang sedang berkembang, mengajukan pertanyaan untuk menganalisis secara kritis dan berkembang sesuai harapan, sudah baik mengajukan pertanyaan. Kemudian yang sangat berkembang itu sangat baik mengajukan pertanyaan. Nah, untuk skornya, skor diperoleh dibagi skor maksimal kali 100. Dan untuk predikatnya, di sini saya mengambil nilai yang paling rendah 40 karena itu tadi yang
mulai berkembang kan nggak mungkin dari nol seperti itu. Dan tadi ya dari penjelasan Bu Mustika juga sudah sudah sesuai dengan yang dijelaskan dengan Bu Mustika seperti itu. Kemudian untuk yang divalidasi ini validatornya ada Bu Diva ini. Nah, ini perbaikan digunakan sedikit revisi ya. Di sini pada elemen gotong royong pernyataan untuk BSH lebih baik jika menjadi pernyataan SB pada elemen mandiri dan bernalar kritis, pernyataan indikatornya kurang rinci seperti itu untuk perbaikan selanjutnya. Kemudian kalau untuk ini Bu Diva lagi, salah. Yang satunya Bu Desi, tapi Bu Desi tidak ada tidak ada komentar. Kemudian yang ada komentar Bu Diva ini. Untuk yang pertanyaan lembar penilaian diri dan teman sejawat itu sementara saya ada 20 soal. Jadi nanti saya revisi lagi karena Bu Mustika tadi ada menginformasikan kalau soal yang lebih baik itu di bawah dari 15 seperti itu, Bu. Baik. Bapak Ibu, untuk informasi misalnya nih kita menyusun kenapa jadi banyak 20 soal gitu ya. Oh, karena indikatornya juga banyak, Bu, gitu misalnya. Indikatornya 10, lalu saya bikin satu indikator 2 soal sehingga ada 20 butir pertanyaan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, triknya adalah Bapak Ibu bikin 15-15, jadi 15 dia kan 20 butir. Yang satu taruhlah di sini 8, taruh di sini 8, ada paket A, paket B gitu. Tapi ada beberapa butir yang namanya butir anchor. Jadi dia di paket A ada, di paket B juga ada. Nah, boleh seperti itu. Jadi Ibu bikin kalau merasa terlalu banyak 20, Ibu bikin 2 paket soal, isinya 10-10 atau 15-15 juga boleh. Jadi misalnya 8 butir di A, 8 butir di B, kemudian 7 butir di A itu sama dengan 7 butir di B. Jadi ada 15-15 gitu. Padahal isinya nanti kalau kita jumlahkan ada 20 butir soal yang Ibu sudah bikin itu. Nah, butir yang sama itu di paket A sama dengan di paket B itu namanya butir anchor. Irisan antara butir A dengan butir B itu digunakan untuk salah satunya menghitung reliabilitas juga bahwa oh ternyata butir anchor ini dijawab sama oleh baik di kubu A maupun kubu B gitu. Boleh seperti Ibu seperti itu triknya Bu ini ya. Oh, iya, Bu. Bu Iva ya. Triknya seperti itu. Kalau memang 20 butir soal ini penting semua, tidak ada yang mau digugurkan nih, tidak ada yang jelek misalnya. Seperti itu saja triknya. Ibu tetap ujikan 15 butir soal ke paket A, 15 butir soal ke paket B. Di antara 15-15 itu ada butir-butir yang sama atau anchor. Begitu, sehingga totalnya nanti tetap 20 butir. Nah, setelah diuji coba mungkin akan ada beberapa yang gugur itu. Bisa dipahami Bapak Ibu untuk paketan tadi, kalau tidak sekaligus tampil bisa dipaketkan. Di kelas kita ada 34 siswa. Berarti berapa? 17 ya. 17 siswa mengerjakan paket A, 17 siswa mengerjakan paket B. Nah, antara paket A dengan paket B ada namanya butir anchor. Jadi sama soalnya, tapi yang lainnya berbeda. Itu boleh. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan lagi kah? Mohon maaf Bu, sebenarnya masih kurang paham untuk yang ini tadi, anchor tadi. Baik, Ibu punya 20 butir soal, ya kan? Misalnya nih, Ibu punya 20, kemudian saya bisa present tidak? Oh bisa ya.
Ada 20 butir soal, Bapak Ibu. Saya mau bagi ke paket A dengan paket B. Paket A dengan paket B. Saya mau masing-masing ini 15. Nah, 15 itu 8 butir ditambah 7 butir. Kemudian di sini juga 8 butir ditambah 7 butir. Nah, 7 butirnya itu soal yang sama dari 20 ini. 7 butirnya sama berarti yang berbedanya 14. Sorry, 7 butir yang sama berarti di sini ada 13 ya, kalau dia 20. Nah, 13 itu yang kita bagi 2. Jadi di sini berarti ini tidak mesti harus 15 sih butir soalnya ya. Misalnya dari 20 butir soal ini, 8 butir di A, 8 butir di B berarti 16. 16 itu sisanya itu kan ada 4, berarti 4 butir di A sama dengan 4 butir di B. Ini yang anchor. Kalau mau 8 yang berbeda. Mau 7 yang berbeda juga boleh. Kalau 7 yang berbeda, 7, 14. Berarti ada 6 soal yang sama. Misalnya ini 7 soal berbeda. Kemudian 7 tambah 7 kan 14. Berarti masih ada 6 soal lagi. 6 soal itu kita masukkan di sini, kita masukkan juga di sini. Berarti masing-masing paket ada 13 butir soal. 13 item yang dibagikan. Lebih ringan kan dia ya, daripada mengerjakan 20 butir soal, lebih baik dia mengerjakan 13 saja. Tapi berarti analisisnya ada 2 kali, Ibu. Analisis di sini dan analisis di sini. Paket A dan paket B. Bisa dipahami, Bu Iva? Oh, iya, Bu. Oke. Nanti yang tervalidasi tetap 20 soal. Hasil Tapi akhirnya tetap 20. dengan Tapi catatan ini nanti berarti di anu ya Bu, apa diuji 2 kali itu tadi ya Bu ya? dua kelompok siswa. Di 2 kelompok. Nah, nanti misalnya di sini ada yang gugur, di sini ada yang gugur, sehingga nanti produk akhirnya berapa? Mungkin sisa 15 kah atau sisa 12, silahkan aja. Hasil akhirnya nanti. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup mungkin ya? Baik, kalau sudah cukup Bapak Ibu mohon maaf sekali hari ini kurang maksimal Ibu karena kurang enak badan, masih pilek. Mungkin untuk hari ini kita akhiri. Salah hilap Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Bu. Oke, sama-sama. Bu, untuk Semoga cepat pertemuan sembuh, Bu. selanjutnya, Minta hubungi Pak Sahmani berarti ya. oh begitu. Nah, berarti Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan kognitif dan afektifnya untuk diuji coba. Nanti pas pertemuan berikutnya dengan Ibu, langsung kita bahas hasil uji cobanya. Begitu ya. Anu Bu, uji coba yang ke siswa apa? Yang ke siswa. Kan Ibu dalam bulan puasa ini menyiapkan, memfikskan. Nah, setelah bulan puasa, setelah Lebaran, nanti kan siswa masuk ke sekolah, langsung aja ujikan. Mudah-mudahan ada waktu. Sekaligus aja kognitif dengan afektifnya. Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Oke, Itu terima kasih banyak. minimal Nih.
Ibu, maaf Bu, itu Mm-mm. minimal siswanya berapa jumlahnya Bu? Lupa ulun Iya. kemarin. Iya, kalau yang pernah kami uji coba, kalau di atas 34 itu datanya lebih bagus dibandingkan yang di bawah 34 siswa. Jadi kalau tadi misalnya ada 2 paket soal, berarti Bapak Ibu setidaknya menguji coba ke 2 kelas. Gitu ya, 34. Tidak ada patokan resminya sebenarnya, cuman itu berdasarkan pengalaman saja. Kami pernah melakukan DS1 yang datanya 34 ke atas dengan datanya 34 ke bawah itu lebih bagus hasilnya yang 34 ke atas. Begitu kira-kira. Ada lagi? Bu, takon Bu. Boleh, Pak Restu. Itu kan dengan kawan-kawan yang ada di sekolah kan di siswa. Kalau misalnya udah nambah LP nah ke mahasiswa boleh ya? Boleh? Kalau memang target instrumennya adalah Oh, mahasiswa, nggih. boleh sekali. Memang kita sesuai Nggih. target. Mm-mm. Yeay. Ada lagi? Sudah cukup mungkin ya? Ya, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu izin lip ya. Ibu, Ibu, terima kasih. Bu. Terima kasih Bu. Bu.